Indonesia
sempurna. Pandangannya kemana? Depan. Ke depan, ya. Dengan sikap sempurna, pandang ke depan sebagai bentuk rasa cinta kita dan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan. Baik anak-anak, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk belajar seperti biasanya. Sebelum Bu Erna memulai pembelajaran hari ini, kemarin Bu Erna sudah melihat dan mengoreksi kegiatan literasi kalian selama beberapa hari di rumah, meskipun keadaannya masih libur. Alhamdulillah, meskipun kalian di rumah libur, nah ini ternyata lihat bacanya masih sangat bagus. Nah, dilanjutkan ya, nanti menyampaikan lagi dan dilanjutkan kegiatan literasi di rumah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini, ada masih ingat kemarin kita belajar apa saja di tahun berikutnya sebelumnya? Tentang iklan. Masih ingat ada berapa jenis iklan kemarin? 2. Iklan apa saja? Ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Di beberapa waktu sebelumnya kita mempelajari jenis iklan berdasarkan isinya. Ada yang iklan narkoba, terus iklan apa? Layanan masyarakat. Kemudian ada juga yang menjual TV, menjual mobil. Terus apa kemarin? Iklan penawaran atau niaga. Oke, masih ingat. Kemudian kemarin sudah buat mapping. Nah, jadi nanti diingat ya, karena kita juga akan buat mapping. Kemudian hari ini anak-anak akan benar sampaikan kegiatan kita, yaitu nanti kita akan belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Nanti kita pembelajaran 3 ada muatan bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Nah, tujuan kita hari ini, kalau kemarin ada banyak media cetaknya, hari ini siapa di sini hobi melihat televisi? Wah, semuanya. Jadi nanti kita banyak lihat iklan. Nah, iklannya bisa bergerak karena iklan elektronik, sehingga nanti seolah kita seperti belajar di rumah karena banyak lihat video-videonya. Kemudian yang kedua adalah peran pemimpin dan masyarakat dalam membina kerukunan hidup. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar berbagai jenis keragaman pekerjaan atau usaha yang ada di Indonesia. Jadi sangat menarik materi kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran
Oke, ada pernah minum Yakult? Pernah. Bagaimana rasanya? Enak. Oh, enak. Nah, anak-anak, iklan yang baru kita sampaikan tadi merupakan salah satu dari iklan elektronik. Coba sekarang silakan dibuka di buku bahan ajarnya. Nah, kita identifikasi ya sama-sama di kelompoknya. Unsur apa saja yang kalian temukan pada iklan? Kemudian iklan tadi bagaimana menurut kalian? Apakah iklannya menarik atau iklannya kurang bagus? Kemudian dari iklan yang sudah Bella sampaikan tadi, pesannya kira-kira sudah tersampaikan atau belum pada kalian sebagai pemirsanya yang melihat dan memahami dari iklan. Oke, silakan diskusi dulu. Diskusinya 3 menit ya. Oke, silakan bekerja anak-anak. Ya. Diskusi dulu ya. Di sini. Nanti yang berjalan. Ya. Dia masih biasa pakai mesin. Jangan lupa berdiskusi dengan teman. Ketika ada yang berbeda pendapat, boleh nanti diskusinya sampai memberikan masukan. Jika nanti yang disampaikan sudah lengkap. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Coba sekarang dari kelompok 1 untuk dibacakan hasil diskusi tentang pengamatan kita tadi ya tentang iklan Yakult. Yakult bagus untuk menjaga kesehatan usus manusia sehingga akan dikonsumsi setiap hari oleh seluruh anggota keluarga. Dari kelompok 1 menyatakan Yakult itu bagus untuk dikonsumsi karena apa tadi Mbak? Bisa dibaca lagi. Yakult karena untuk menjaga kesehatan apa tadi organisasinya? Usus. Jadi betul anak-anak. Jadi Yakult itu di sana ada bakterinya, tapi bakteri baik sehingga ini jika dikonsumsi membuat tubuh kita menjadi sehat dan juga termasuk untuk memperlancar pencernaan. Nah, baik iklan sudah kalian diskusikan tadi itu adalah salah satu jenis dari iklan elektronik. Dan nyata iklan elektronik ini banyak sekali jenisnya. Dan nanti kita tunjukkan apa saja contoh dari iklan elektronik. Baik, silakan perhatikan yang Bella sampaikan. Jadi iklan elektronik ini bisa ditemukan di banyak tempat anak-anak, bisa dari radio, iklan televisi, iklan media digital, film, bahkan iklan yang berada di luar ruangan. Nah, salah satu contoh yang kita bahas pertama kali adalah iklan radio.
Di sini adakah yang pernah atau punya radio di rumah? Ada? Oh, masih ada. Jadi di zaman era digital seperti ini memang semakin banyak orang melihat informasinya dari HP. Dari mana kira? Internet atau televisi. Nah, untuk iklan radio ini memang tidak banyak lagi diminati atau dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Karena tadi sudah diwakili di mana? Di HP, televisi, bahkan di internet. Nah, ciri khas dari iklan radio, ciri khasnya adalah hanya dapat didengar melalui audio. Berarti apa? Suaranya saja. Bena akan menayangkan satu iklan radio. Coba Mbak Dika. Oke, iklan radio bisa didengarkan apanya? Suaranya saja. Ada gambar yang bergerak-gerak? Tidak ada. Informasi apa ya yang disampaikan dari iklan radio yang baru saja kita dengar? Liburan. Mereka mau pergi kemana tadi? Ke puncak. Puncak itu daerah Jawa Barat. Tapi temannya mengingatkan jangan ke sana karena banyak apa? Yaitu virus corona, diingatkan ini. Nah, salah satu ciri khasnya kanal radio yang perlu diingat hanya satu, hanya bisa didengar melalui audio atau suaranya saja. Nah, ini ciri khas dari iklan radio. Berikutnya iklan televisi. Bagaimana ya contoh iklan televisi? Oke, ini salah satu contoh iklan elektronik di televisi. Oke, apa saja bisa kita lihat di iklan tadi? Ada gambarnya. Gambarnya diam atau bergerak? Bergerak. Kemudian ada suaranya. Kemudian ada warnanya. Kemudian ada ekspresi dari pemain di dalam iklan. Nah, jadi iklan televisi ini ada suara, gambar, tulisan, dan geraknya. Jadi kelihatan berjelas lagi. Ada pesannya? Ada. Tadi iklan tadi menyampaikan pesan untuk apa? Menawarkan apa? Minuman yang bernama Energen. Dari iklan tadi kira-kira tertarik ada kalian dengan Energen? Tertarik, katanya mengandung apa tadi? Ada telur, ada semafitnya yang bagus untuk tubuh. Jadi video sudah disampaikan ya, menarik dan impresif. Berikutnya adalah iklan media digital. Nah, ini iklan ini biasanya ada di internet. Kemudian dia memanfaatkan internet untuk memberikan informasi pada masyarakat. Kita lihat ya contohnya. Itu untuk anak-anak gamenya.
Nah, di sini ada bedanya. Mereka menggunakan tabletnya atau gawai HP-nya untuk men-scan kartu yang didapatkan dari makanannya tadi, sehingga bisa digunakan sebagai media belajar. Nah, seru ya. Ini salah satu iklan di media digital. Nah, biasanya selain itu iklan media digital bisa juga banner. Nah, jadi kalau di rumahnya Mbak JJ ada tulisan misalnya menjual aneka sosis. Nah, apa saja yang dijual dituliskan, ada gambarnya, termasuk juga iklan media digital. Kemudian yang berikutnya iklan film. Nah, iklan film ini biasanya hadir dalam di awal atau sebelum atau sudah film diputar. Tujuannya sama, yaitu untuk menawarkan barang sehingga orang itu tertarik untuk membeli atau melihat barang yang ditawarkan. Biasanya sebagai sponsorship ya. Kemudian ada iklan jual ruangan. Nah, ini anak-anak pernah enggak ketika main ke kota Trenggalek itu melihat papan iklan yang besar di samping jalan? Biasanya di situ iklannya nanti seperti televisi besar, jadi bisa bergerak-gerak. Kemudian ada videonya. Pernah melihat? Nah, itu termasuk iklan yang dibuat ruangan. Biasanya dia ditaruh di papan di pinggir jalan besar yang dilewati banyak orang. Tapi hati-hati ya, jangan nanti terlena melihat iklannya, lampunya sudah berwarna hijau, karena hanya melihat iklan terus, sehingga nanti diklakson sama orang di belakangnya. Itu salah satu iklan di luar ruangan. Nah, sekarang sampai buka LKPD-nya. Kita nanti LKPD di dalam satu, kalian secara berkelompok akan diberikan tugas untuk mengamati 3 iklan elektronik ya yang kalian temukan. Nanti bisa milih di radio boleh, di televisi boleh, bahkan di internet. Dan hasil pengamatannya nanti kalian tuangkan di LKPD sudah disiapkan. Nah, kalian buka itu berarti di LKPD-nya kita akan kegiatan 1. Sudah lengkap? Iya, kegiatan 1 yaitu memilih 3 jenis iklan nanti yang bisa kalian temukan di radio, televisi, dan internet. Sudah ketemu ya di LKPD-nya? Nah, kemudian nanti silakan identifikasi apa ya produk yang diiklankan. Nah, kemudian berikutnya bagaimanakah tanggapan kalian iklan tersebut, menarik atau kurang menarik? Nah, nanti silakan diskusikan di kelompok. Nah, anak-anak, iklan ini memiliki efek yang luar biasa, terutama yang kita bahas ini yaitu iklan elektronik. Bentuknya juga bermacam-macam, ada yang berupa video, ada yang berupa tulisan atau banner. Nah, salah satunya adalah yang bisa digunakan untuk iklan menjaga kerukunan antar umat beragama. Masih ingat anak Indonesia punya berbagai macam apa saja? Suku, apalagi agama, kemudian budaya yang sangat beragam. Di materi sebelumnya kita sudah diajari cara menjaganya di sekolah, di keluarga, di masyarakat, bahkan di negara. Nah, sekarang silakan kalian buka dulu di bahan ajarnya tes yang bahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan dibuka di bahan ajar sudah benar siapkan. Kemudian nanti benar akan kita bantuannya salah satu secara bergantian ya untuk membaca. Oke, sudah ketemu anak-anak? Oke, coba sekarang kita bantuannya dari Mbak Cici. Silakan dibacakan paragraf pertama dengan suara yang keras ya. Ya. Persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat agar persatuan dan kesatuan tetap mempersatu dan kesatuan dan keluargaan. Tidak hanya warga masyarakat
Pimpin dalam bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup masyarakat dan bangsa. Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa antara lain: 1. Mengadakan festival budaya. 2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. 3. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. 4. Mengadakan pemerintahan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Berikutnya Bu Ena dengan suaranya Mbak Nadia. Silakan dibaca yang keras Mbak Nadia. Untuk berikutnya nomor 5. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. 7. Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menunjukkan tinggi persatuan dan kesatuan. Setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Oke, terima kasih. Berikutnya Mbak Rama. Lanjutnya di paragraf terakhir. Setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan membuat semuanya dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun antara lain. Peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. Pertengkaran antar warga. Tawuran antar pelajar atau warga. Merendahkan atau mengejek agama lain sehingga menjadi perselisihan, konflik antar suku, dan lain-lain. Perilaku-perilaku di atas harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi. Oke, terima kasih Mbak Rama ya. Karena tes tadi membahas tentang persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita. Jadi mulai dari persatuan agama, kemudian berbagai macam suku dan sebagainya. Coba sekarang lihat ke sini semua. Nah, perhatikan gambar yang Bena sampaikan. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di bawah ini? Mereka saling apa kira-kira ini? Bermain bersama. Mereka juga memiliki apa? Beragam suku. Kalau yang pakai blakon, dia berasal dari suku apa? Suku Jawa. Kemudian kira-kira kalau yang berwarna merah ini, nah ini dia suku apa? Suku Cina. Kemudian kalau yang memakai ada aksesoris di kepalanya, kira-kira dia berasal dari suku apa? Kira-kira apa nih? Dayak. Nah, jadi meskipun mereka berbeda suku, tetapi mereka mau untuk membaur dan bermain bersama-sama. Jadi inilah salah satu bentuk kerukunan yang harus kita jaga supaya nanti kita bisa hidup rukun dengan teman dimanapun kita berada. Oke, di kegiatan ini nanti kalian akan dapat tugas. Nah, tugasnya pertama adalah kalian akan membuat sebuah pementasan cerita. Nah, silakan dibuka rekamannya. Ini dibaca ada, sampai ke sini dulu.
coba buat yang 3, buat yang 7. Pakai kotaknya. Ya, anak jok bangun sini, ke kotak ke bawah. Coba ke sini, jangan ke sini. Sudah selesai? Yes. Sudah selesai diskusinya? Sabun ya, sudah. Coba sekarang silakan ditunjuk perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang membuat mappingnya. Sudah ditunjuk? Oke. Dari kelompok 3, siapa yang akan menyampaikan? Mbak Pika. Oke, Mbak Pika silakan berdiri dan dibacakan dengan suara yang keras ya. Perilaku tidak menjunjung tinggi, tawuran antar pelajar atau warga, merendahkan atau mengajak agama lain, memilih teman, sombong. Oke, betul anak-anak ya, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 1 dibacakan Mbak Cici. Silakan berdiri dulu. Usaha membina persatuan, mengadakan festival budaya, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, mengadakan pemerintahan pembangunan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara ini berada dimanapun, menjalankan menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama yang dan melakukan ibadah sesuai agama masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ya. Oke, kelompok 2 silakan berdiri. Sikap yang tidak boleh dilakukan. 1. Peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah atau pertengkaran antar warga. 2. Tawuran antar pelajar atau warga. 3. Merendahkan atau mengajak agama lain sehingga terjadi perselisihan, konflik antar suku dan lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Ada banyak sekali
pakaian adat. Nah, dari Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia di acara resmi. Nah, tadi kita belajar, kadang kita memakai bahasa Indonesia, tapi benar juga kadang masih memakai bahasa Jawa. Nah, bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa resmi supaya semuanya bisa memahami apa yang sedang disampaikan. Misalnya, saat baru pergi ke Madura. Nah, di sana banyak orang memakai bahasa apa berarti? Madura. Karena boleh orang Jawa ketika mereka menggunakan bahasa Madura, boleh pasti kesulitan memahami. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia, maka akan dia mudah dipahami, bisa disampaikan. Kemudian menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Jadi usaha pemimpin untuk memberikan pelayanan pada masyarakatnya, diberikan pelayanan yang adil, semuanya sama dan terbuka. Kemudian kebebasan dalam agama. Siapa yang tahu di negara kita ada berapa agama? Agama apa saja kira-kira? Islam, Hindu, Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan, lagi Buddha. Nah, Konghucu merupakan salah satu kebebasan beragama. Jadi kalau misalnya si Nadia sudah punya agama Islam, tidak boleh kalau sama temannya si Ana, nah diminta untuk pindah aja ke agama Kristen loh. Nah, dengan pemaksaan. Kenapa? Kita punya kebebasan dalam bentuk agama. Kemudian saling menghormati dan menghargai antar agama. Nah ini ketika waktunya puasa Ramadan, kalau ada teman yang berbeda agama harus bagaimana? Menghormati. Kalau makan tidak boleh bagaimana berarti? Kalau makan tidak boleh di depan teman yang sedang apa? Berpuasa. Nah ini salah satu menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Nah, anak-anak dari berbagai jenis flora agama suku dan budaya, ternyata di negara kita juga banyak sekali memiliki potensi alam. Nah, sehingga menimbulkan juga keberagaman jenis pekerjaan atau usaha yang ada di Indonesia. Di sini ada penjual. Nah, anak-anak, untuk kegiatan berikutnya kalian akan minta untuk membuat tampilan pementasan. Nah, ya nanti di rumah silakan kalian dalam kelompok untuk membaca sebuah cerita yang berjudul Kesombongan Membawa Petaka. Nah, bisa dilihat di KPD-nya. Langkah pertama nanti adalah kalian bagi dulu anak-anak di kelompok ini nanti siapakah yang menjadi pemeran A, pemeran B, pemeran C, dan seterusnya. Supaya tahu, berarti kita sama dulu nanti pertama kali membaca dulu ceritanya. Nah, jadi baca dulu ceritanya, nanti ketahuan ada berapa tokoh dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua, setelah tahu tokohnya, berarti nanti bagaimana? Dibagi tokohnya dengan teman dalam satu apa? Satu kelompok. Nah, kalau sudah, nanti masing-masing akan membaca dan belajar karakter dari tokoh yang sudah dipahami dalam ceritanya. Nah, ketika sudah dipahami, kemudian kata-katanya sudah agak terhafal, nanti silakan mencoba untuk diperankan. Nah, setelah diperankan, nanti Buena akan minta bukti berupa video. Videonya nanti dikirimkan lewat WA di grup kelas. Jadi misalnya kelompok 2 nanti akan praktek, kemudian divideokan dan nanti akan dikirimkan ke Bu Erna. Ya, jadi untuk panduannya ada di LKPD. Nah, kegiatannya berikutnya untuk di materi ini kita akan buat mind mapping seperti sebelumnya. Masih ingat buat mind mappingnya? Masih ya? Oke. Mind mappingnya adalah berkaitan dengan apa saja sikap para pemimpin untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Yang kedua adalah mind mapping
Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Jika tidak ada, silakan langsung bekerja. Untuk PPP-nya nanti waktunya hanya 5 menit ya. Jadi nanti silakan bekerja sama dengan teman supaya nanti hasil pekerjaannya bagus. Oke, silakan bekerja di masing-masing kelompoknya. Sebagai jenis suku bangsa tadi, ternyata kita juga punya keberagaman pada potensi sumber daya alam. Hampir sama dengan materi kita sebelumnya. Jadi keragaman jenis pekerjaan ini disebabkan karena kita punya sekali keberagaman sumber daya alam. Coba bagi pena ya, dari kegiatan yang paling awal sebelah sama, kira-kira kegiatan di mana itu yang warnanya tidak berwarna? Ada pernah pergi ke pasar? Di pasar itu banyak sekali yang menjual sayur, menjual ikan dan sebagainya. Mereka berkumpul di pasar. Nah, di sana kalau kita beli sayur, kita sebagai apa? Pembelinya. Sedangkan yang kita beli barang-barangnya, dia sebagai penjual. Oke, kegiatan yang berikutnya, kira-kira dia menjual apa ya ini? Baju. Dia menjual baju. Nah, kemudian yang sebelah sini, pekerjaannya apa di sini? Peternak. Ya, ada ikan, ada ayam, sapi, kambing. Nah, betul. Yang sebelah sana yang bawah? Nelayan. Ada juga sebagai petani garam. Jadi pekerjaannya juga memproduksi garam karena rumahnya dekat dengan apa? Laut. Kemudian sebelahnya dia sebagai pedagang apa ini? Penjual di toko. Nah, di sana mungkin ada sembako ya yang dijual. Kemudian satunya pekerjaannya sebagai apa? Petani sayur. Dia sedang memamerkan apa? Hasil kebunnya yang sangat melimpah. Nah, ini. Jadi banyak sekali pekerjaan yang kita lakukan dengan sehari-hari. Nah, pekerjaan ini ada beberapa yang disebabkan atau mempengaruhi oleh faktor geografis. Masih ingat anak-anak? Kalau di daerah pantai, kira-kira pekerjaan yang mana? Nelayan. Kalau misalnya kita berada di pegunungan, pekerjaan yang mana kira-kira bisa dilakukan? Kebun sayur, ada lagi. Toko juga bisa. Di sini ada yang punya banyak sapi, berarti apa? Peternak. Pekerjaan ini bisa juga dipengaruhi karena faktor geografisnya. Nah, sekarang anak-anak silakan dilihat dulu di bahan ajarnya. Nah, sudah dimasukkan. Kegiatan berikutnya adalah kalian akan mengamati 4 gambar ini. Kemudian nanti mengidentifikasi jenis pekerjaan apa yang ada di dalamnya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pekerjaan tersebut. Nah, nanti silakan identifikasi dulu. Dari yang pertama ada gambar perkebunan teh, yang kedua ada seorang ibu-ibu yang sedang memetik daun teh, kemudian yang ketiga bapaknya sedang memilih dan merekan daun teh, kemudian berikutnya adalah pengemasan teh. Jadi ini proses bagaimana teh sampai ke kita sebagai konsumen untuk dikonsumsi setiap hari. Oke, 5 menit ya, silakan berdiskusi dulu tentang kegiatan untuk pengolahan teh.
untuk mempresentasikan hasil diskusi yang membuat PPT-nya. Jadi tunjuk. Oke. Dari kelompok 3, siapa yang akan menyampaikan? Dek Pika. Oke, Mbak Pika silakan berdiri dan dibacakan dengan suara yang keras ya. Perilaku tidak menjunjung tinggi, tawuran antar pelajar atau warga, merendahkan atau mengajak agama lain, memilih teman, sombong. Oke, betul anak-anak ya, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1 dibacakan Mbak Cici. Saya berdiri dulu. Usaha membina persatuan, mengadakan festival budaya, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, mengadakan pemerintahan pembangunan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara ini berada dimanapun, menjalankan menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama yang dan melakukan ibadah sesuai agama masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke, kelompok 2 silakan berdiri. Sikap yang tidak boleh dilakukan. 1. Peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah atau pertengkaran antar warga. 2. Tawuran antar pelajar atau warga. 3. Merendahkan atau mengajak agama lain sehingga terjadi perselisihan, konflik antar suku dan lain-lain. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Silakan. Ada banyak sekali anak usaha yang bisa dilakukan oleh pemimpin dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat. Tadi sama teman-teman sudah banyak yang betul. Nah, ini benar tinggal melengkapi saja ya. Yang pertama mengenal usaha budaya. Nah, ini jadi salah satu cara untuk mengenalkan budaya di negara kita yang berjumlah 34 provinsi itu adalah mengadakan festival budaya. Di sini nanti kita bisa mengetahui banyak sekali keragaman budaya, mulai tari, kemudian adat istiadat, bahkan juga termasuk pakaian adat. Nah, dari Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia di acara resmi. Nah, tadi kita belajar, kadang kita memakai bahasa Indonesia, tapi benar juga kadang masih memakai bahasa Jawa. Nah, bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa resmi supaya semuanya bisa memahami apa yang sedang disampaikan. Misalnya, saat baru pergi ke Madura. Nah, di sana banyak orang memakai bahasa apa berarti? Madura. Karena balik orang Jawa ketika mereka menggunakan bahasa Madura, baru pasti kesulitan memahami. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia, maka akan dia mudah dipahami, bisa disampaikan. Kemudian menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Jadi bisa memimpin untuk memberikan pelayanan pada masyarakatnya, diberikan pelayanan yang adil, semuanya sama dan terbuka. Kemudian kebebasan dalam agama. Siapa yang tahu di negara kita ada berapa agama? Agama apa saja kira-kira? Islam, Hindu, Kristen Katolik, Protestan, lagi Buddha. Nah, Konfusius merupakan salah satu kebebasan beragama. Jadi kalau misalnya si Nadia sudah punya agama Islam, tidak boleh kalau sama temannya si Ana, nah diminta untuk pindah aja ke agama Kristen loh. Nah, dengan pemaksaan. Kenapa? Kita punya
juga keberagaman jenis pekerjaan atau usaha yang ada di Indonesia. Sebagai jenis suku bangsa tadi, ternyata kita juga punya keberagaman pada potensi sumber daya alam. Hampir sama dengan materi kita sebelumnya, jadi keragaman jenis pekerjaan ini disebabkan karena kita punya sekali keberagaman sumber daya alam. Coba bantu pena ya, di tingkat yang paling awal sebelah sana, kira-kira kegiatan di mana itu yang warnanya tidak berwarna? Ada mana pergi ke pasar? Di pasar itu banyak sekali yang menjual sayur, menjual ikan dan sebagainya. Mereka berkumpul di pasar. Nah, di sana kalau kita beli sayur, kita sebagai apa? Pembelinya. Sedangkan yang kita beli barang-barangnya, dia sebagai penjual. Oke, kegiatan yang berikutnya, kira-kira dia menjual apa ya ini? Baju. Nah, dia menjual baju. Nah, kemudian yang sebelah sini, pekerjaannya apa di sini? Peternak. Nah, bagi peternak ya ada ikan, ada ayam, sapi, kambing. Nah, betul. Yang sebelah sana yang bawah? Nelayan. Ada juga sebagai petani garam. Jadi pekerjaannya dia memproduksi garam karena rumahnya dekat dengan apa? Laut. Kemudian sebelahnya dia sebagai pedagang apa ini? Menjual di toko. Nah, di sana mungkin ada sembako ya yang dijual. Kemudian satunya pekerjaannya sebagai apa? Petani sayur. Dia sedang memamerkan apa? Hasil kebunnya yang sangat melimpah. Nah, ini. Jadi banyak sekali pekerjaan yang kita temukan dengan sehari-hari. Nah, pekerjaan ini ada beberapa yang disebabkan atau mempengaruhi oleh faktor geografis. Masih ingat anak-anak? Kalau di daerah pantai, kira-kira pekerjaan yang mana? Nelayan. Kalau misalnya kita berada di pegunungan, pekerjaan yang mana kira-kira bisa dilakukan? Kebun sayur, ada lagi. Toko juga bisa. Di sini ada punya banyak sapi, berarti apa? Peternak. Nah, pekerjaan ini bisa juga dipengaruhi karena faktor geografisnya. Nah, sekarang anak-anak silakan dilihat dulu di bahan ajarnya. Nah, sudah dimasukkan. Kegiatan berikutnya adalah kalian akan mengamati 4 gambar ini. Kemudian nanti mengidentifikasi jenis pekerjaan apa yang ada di dalamnya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pekerjaan tersebut. Nah, nanti silakan identifikasi dulu. Dari yang pertama ada gambar perkebunan teh, yang kedua ada seorang ibu-ibu yang sedang memetik daun teh, kemudian yang ketiga bapaknya sedang memilih dan merekan daun teh. Kemudian berikutnya adalah pengemasan teh. Jadi ini proses bagaimana teh sampai ke kita sebagai konsumen untuk dikonsumsi setiap hari. Oke, 5 menit ya. Silakan berdiskusi dulu tentang kegiatan untuk pengolahan teh.
Baik, tadi kita sudah mendiskusikan ada 4 gambar. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari diskusi per kelompok. Nah, coba beda katanya ke kelompok 1. Nah, apa saja pekerjaan pada gambar yang digambar yang sudah saya sampaikan? Pekerja di pabrik teh dan pekerja di pengemasan teh. Betul teman-teman? Oke, berikutnya di manakah pekerjaan tersebut dilakukan? Coba bagaimana dengan suaranya Mas Putra atau Mas Dia? Yo, silakan dibacakan. Yang keras Mas Dia ya. Petani dan pabrik teh di pekerjaan Oke, betul ya jawaban Mas Dia. Berikutnya kelompok 2. Apa saja karya yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut? Oke, jadi masing-masing pekerjaan tadi berarti perlu apa? Keahlian yang berbeda-beda. Oke, nomor 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pekerjaan tersebut? Tenaga, keahlian, letak geografis, dan jenjang pendidikan. Jadi kalau misalnya nanti dia pekerjaannya memasak, mungkin memerlukan lulusan dari sekolah tertentu. Nah, jadi punya jenjang tertentu. Berikutnya, bagaimana cara menghargai mata pencarian pada gambar tersebut? Yo, nomor 3. Bagaimana cara menghargainya? Tidak mengejek, memberikan upah sepantasnya, menghormati para pekerja. Coba anak-anak perhatikan Bu Erna. Apakah semua orang tua kalian di sini punya pekerjaan yang sama? Beda ya. Oke. Adakah di sini yang menjadi seorang petani? Bisa katanya? Oh, tidak ada. Adakah orang tuanya yang menjadi pedagang? Oh, ada. Adakah orang tuanya yang menjadi guru? Oh, tidak. Adakah orang tuanya yang pekerjaannya sebagai peternak sapi? Nah, betul. Berarti itulah macam-macam jenis apa? Keragaman pekerjaan. Nah, apapun pekerjaan mereka, kalian harus bagaimana, anak-anak? Menghormati dan bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang masih sulit mencari apa? Pekerjaan. Jadi pekerjaan apapun itu disyukuri. Kenapa? Karena hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi betul ya tadi teman-teman. Jadi salah satu cara untuk menghargai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita pertama adalah tidak merendahkan atau mencela pekerjaan orang lain. Penampilan orang yang berbaju kuning di kota di Trenggalek misalnya, mereka pekerjaannya menyapu di jalan. Ada yang tahu? Mereka setelah menyapu sampahnya dibawa kemana? Tempat pembuangan sampah. Mereka pagi itu sudah turun ke jalan nyapu bersih, sampahnya dimasukkan ke truk, kemudian dibuang ke tempat sampah. Bayangkan jika mereka mau bekerja selama 1 minggu, siapa nanti yang membuang sampahnya? Tidak ada. Sampahnya berserakan, baunya kemana-mana.
kita beli produk-produk dari dalam negeri. Kemudian membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah dalam negeri. Nah, pertama selain harganya lebih murah, kualitasnya juga bagus. Nah, jadi jangan kalau beli buah, pilih buahnya luar negeri. Nah, biasanya harganya juga lebih mahal. Nah, sekarang silakan kalian siapkan dulu untuk RKPD-nya yang sudah pernah berikan. Nah, kegiatan di RKPD ini nanti anak-anak silakan mengidentifikasi beberapa pekerjaan yang sudah benar-benar tampilkan di LKPD-nya. Nah, di situ ada beberapa pekerjaan terkait dengan kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Sudah ditemukan? Oke, sudah. Nah, di LKPD ini anak-anak ada beberapa pekerjaan yang bisa kalian amati dengan sehari-hari. Ada peternak, ada nelayan, petani sayur, dan pedagang di pasar. Nanti silakan diindikasi mereka berada tinggal di daerah mana, jenis pekerjaan, dan bagaimana cara menghargainya. Ya, nanti bisa juga berdiskusi dengan teman di kelompoknya supaya nanti jawabannya cukup beragam. Ya, karena alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan untuk materi kita, dan dari materi kita bahas tadi kira-kira adakah yang masih belum paham anak-anak? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti sudah paham. Baik, berikutnya kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya, rapikan dulu bukunya. Kita siap untuk kegiatan evaluasi. Seperti biasanya sebelum dimulai selalu Bena harapkan jangan lupa dituliskan untuk identitasnya ya, nama, kemudian kelas, dan nanti silakan dikerjakan secara mandiri. Ya, oke, dirapikan dulu buku-bukunya. Jangan lupa ya, ketika mengerjakan silakan dibaca dengan teliti, dikerjakan yang paling mudah dulu ya, secara mandiri ya, supaya nanti ketika zaman dari belum paham ini bisa belajar kembali. Juga di internet bisa disampaikan Sudah selesai? Sudah. Kita bahas ya untuk evaluasi hari ini. Nanti jika ada jawaban yang kurang tepat, nah teman-temannya bisa membantu. Oke, dari Mas Dias nomor 1, silakan dibaca. Deni ingin kali membeli es krim, ibunya heran dari mana beli. Deni membeli es krim.
koran. Berarti yang bukan, berarti yang salah ya. Ini jawabannya koran. Oke, berikutnya nomor 3. Ciri bahasa iklan yang digunakan pada media elektronik antara lain adalah informatif. Dalam bahasa iklan, jawabannya memberikan keterangan yang cukup. oke, betul ya. Jadi memberikan keterangan cukup sehingga pembaca bisa memahami maksud dari iklan. Oke, nomor 4, berpikir. Kerukunan di masyarakat dapat menjadikan kegiatan ekonomi di masyarakat. A. Sulit dilakukan. B. Mengalami kerugian. C. Lancar. D. Kurang bergairah. Oke, berarti nomor 4 C. Lancar. C, lancar. Betul ya. Jadi jika rukun maka ekonominya sudah menjadi lancar. Berikutnya nomor 5. Desa makmur adalah desa yang aman dan sentosa di mana seluruh rakyat hidup damai dan berkecukupan. Usaha yang dapat dilakukan masyarakat untuk membina persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan Nomor 5 jawabannya B. Mengadakan kerja bakti di lingkungan. betul ya. Oke. Berikutnya nomor 6. Kesatuan di rumah adalah A. Kerja bakti membersihkan rumah. B. Tawuran dengan teman di sekolah. B. Bertengkar dengan kakak atau adik. D. Bersikap sopan pada kedua orang tua. Jawabannya? C. Bertengkar dengan kakak atau adik. Oke, betul jawabannya. Kita berikan tepuk tangan. Nah, anak-anak dari jawaban sudah kita kerjakan tadi, coba Bena minta tolong ya sama kalian cek salah berapa, betulnya berapa. Sudah dihitung? Adakah yang salah satu? Ada. Salah 2? Tidak ada. Salah 3? Oh, tidak apa-apa. Berarti paling banyak salah 3 ya. Nah, silakan Mbak soal evaluasinya untuk dikumpulkan secara bergantian. Nah, silakan berkelompok ya. Dimulai dari kelompok 3 dulu. Silakan kita lanjutkan. Jangan lupa bergantian supaya tidak kelompok 2. Kelompok 1 siapa? Oke.
belajar di rumah pun untuk selalu sering baca bukunya supaya literasi pembacanya juga semakin lancar. Baik anak-anak, dari pelajaran hari ini kita akhiri. Silakan salah satu teman untuk berdoa. Oke, saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.